Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ayu Sriwidya dengan NIM 2130108014. Selanjutnya dengan saya sendiri, Debbie Wulandari dengan NIM 2130108019. Dan yang terakhir ada Fadia Al-Hafiz dengan NIM 2130108034. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Asmendri SAG MPD. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membuat video pembelajaran dengan materi Manajemen peserta didik. Selamat menyaksikan! Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen peserta didik. Apa sih itu konsep manajemen peserta didik? Mari kita bahas. Yang pertama, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Dengan kata lain, manajemen peserta didik merupakan keseluruhan proses pelayanan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, tujuan umum. Mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran mengajar di sekolah lebih lanjut. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Di dalam konsep manajemen peserta didik juga terdapat tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat berjalan dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Baik, saya akan membacakan fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan perkembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Baik, selanjutnya, prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik manajemen peserta didik. Yang pertama, ada pendekatan kuantitatif. Wujud pendekatan ini dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah yang pertama, mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah. Yang kedua, memperketat presensi. Yang ketiga, penuntutan disiplin yang tinggi. Dan yang keempat, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, ada pendekatan kualitatif. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang untuk mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan seperti di sekolah. Pendekatan ini juga menekankan perlunya penciptaan iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Dan yang ketiga adalah pendekatan terpadu. Peserta didik dalam pendekatan ini diminta memenuhi tuntutan
tuntutan birokratif dan administratif di sekolah dan juga menawarkan intensif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Sekian video pembelajaran dari kami. Saya Fadia Alhafiz. Saya Debbie Wulandari. Saya Ayu Sriwidya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.